Hai gengs, welcome back to my channel Curcol Curhat Yuk. Video kali ini gue bakal curhat tentang sedikit kehidupan gue. Padahal gak penting banget ya, jijik gitu loh. Tapi sepertinya gue harus cerita karena beberapa teman gue juga merasakan hal yang sama kayak gue, terbebani oleh titel yang tinggi. Jadi gengsinya tuh gede gitu loh. Jadi kebetulan gue S1 sarjana bahasa Inggris, tapi pada akhirnya gue cuman jadi ibu rumah tangga biasa. Dan itu tuh awalnya gue sih santai ya dengan kehidupan gue yang menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Karena gue tidak bekerja pun karena gue punya anak, dan suami gue juga nggak maksa gue untuk kerja, udah ngurus anak aja kayak gitu. Tapi gini, awalnya S1 itu dulu ya, kirain gue gampang cari kerjaan, minimal jadi PNS atau di perkantoran kayak gitu. Tapi ternyata cari kerja itu susah, nggak gampang yang lo pikirin. Titel tinggi itu bakal langsung diterima itu salah banget. Jadi dulu gue pernah merantau ke Jakarta, dengan bangganya bawa ijazah S1 gue untuk melamar di beberapa kantor. Tapi ternyata gila banget, di sana itu cari kerja tuh susah, sampai antri. Dan yang diterima gue rasa tuh hanya orang-orang yang punya skill kayak dagang kayak gitu, kayak marketing kayak gitu. Sedangkan gue kan jurusannya pendidikan gitu loh. Dan di situ tuh kebanyakan yang diterima adalah orang-orang yang terdekat, kayak saudara-saudaranya kayak gitu, langsung diterima. Bahwa dari kampung atau dari mana itu, dari saudara-saudaranya bisa diterima. Tapi kalau kayak orang luar kayak gue harus pakai duit pelicin, harus bayar kayak gitu biar bisa masuk. Sedangkan waktu itu ya gue awal keluar ya nggak punya duit, cuman buat ngekos sama makan doang kayak gitu. Tapi akhirnya di sana gue nggak dapet peruntungan, gue pulang. Singkat cerita udahlah, gue udah di rumah aja dan gue nikah kayak gitu loh. Terjadilah nyinyiran di situ. Kok S1 sarjana cuman jadi ibu rumah tangga biasa sih, nggak kayak yang lain kayak gitu jadi PNS atau jadi yang punya gaji tetap kayak gitu. Di situ gue ngerasa mulai terganggu sama nyinyiran orang yang sebenarnya sih gue juga emang ngerasa nyesel banget kenapa gue nggak jadi PNS, atau kenapa gue nggak berusaha lebih lagi gitu untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Tapi ya mereka nggak ngerasain juga apa yang gue rasain gitu. Cari kerja tuh susah, cari kerja yang posisinya enak, yang bisa mendapatkan gaji yang cukup gitu tuh susah kayak gitu loh. Karena di sini juga gue pernah ngelamar jadi guru honorer kayak gitu, ya segitu gajinya, nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan kayak gitu. Bukannya gue nggak bersyukur sih, cuman kayaknya tuh buang waktu aja kayak gitu loh. Dan ngelihat teman-teman gue yang jadi guru honorer juga pada ngeluh, oh gajinya segini tapi apa yang kita kerjakan nggak sesuai kayak gitu loh. Hampir setiap hari jadi guru pengganti dan segala macem kayak gitu. Udah dengan kenyamanan gue yang udah nikah, tapi banyak yang nyinyir, kok lo S1 nikah sih, S1 kok itu nggak jadi kerja di mana kayak gitu. Sebenarnya sih gue orangnya nggak terlalu mikirin ya, tapi lama kelamaan tuh teman-teman gue juga banyak yang curhat, kenapa sih, apa salahnya sih S1 tuh jadi ibu rumah tangga, apa salahnya sih S1 tuh jadi pegawai biasa kayak gitu. Tapi ternyata ya omongan orang itu berpengaruh juga
gitu loh. Apalagi orang-orang yang terdekat, kenapa udah mahal-mahal ngeluarin biaya untuk kuliah tapi tidak menghasilkan. Itu yang sebenarnya jadi beban hidup gue, kayak gitu. Kalimat sederhana yang jadi beban hidup gue, yang tadinya nyaman-nyaman aja, yang tadinya ya udahlah gue udah punya suami, gue udah bisa dihidupin sama suami gue, tapi dengan kata-kata sederhana itu bikin gue tuh drop kayak apa. Jadi apa ya, mereka pikir udah buang waktu, udah buang biaya, ternyata nggak jadi apa-apa kayak gitu. Gue juga nggak mau kayak gitu kan sebenarnya. Cuma penyesalan gue adalah mungkin gue terlalu cepat menyerah, tidak berusaha kayak gitu. Tapi ya gue ngerasain susahnya cari kerja, ya ngerasain juga kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir lagi, omongan mereka tuh ngapain diladenin sih gitu. Toh kita nggak minta makan sama mereka. Kalau kita cuek ya, sebagai kita orang yang cuek, nggak baperan kayak gitu, nggak minta apa-apa kok dari mereka. Tapi kalau orang yang baperan kan pasti drop kayak gitu. Iya ya, orang tua udah ngeluarin biaya banyak tapi kita nggak bisa ngembaliin kayak gitu. Padahal orang tua sih nggak minta kita ngembaliin, cuman ada beban tersendiri kayak gitu loh. Tapi kalau dipikir lagi, emang jadi ibu rumah tangga juga nggak ada gunanya gitu. Padahal jadi ibu rumah tangga juga itu pekerjaan yang sangat luar biasa menurut gue kayak gitu. Menurut gue yang baru menjadi ibu, gue juga bisa jadi guru buat anak gue. Positifnya, gue ambil positifnya aja dari omongan-omongan mereka kayak gitu. Gue juga bisa jadi pembantu, gue juga bisa jadi apapun untuk anak gue. Nggak sia-sia kok ilmu yang gue dapetin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh nggak bakal sia-sia. Karena apa? Karena gue bisa mentransfer ke anak gue, bisa ngajarin ilmu yang gue dapet ke anak gue kayak gitu. Nggak semuanya sia-sia kan kalau kita berpikiran positif kayak gitu. Jangan terlalu baper sih. Namun kebanyakan emang omongan orang tuh jahat ya, jahat banget kayak gitu. Mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain kayak gitu. Beban titel tinggi dengan susah mendapatkan pekerjaan yang baik kayak gitu. Ada tuyul. Nih hasil karya dari S1 dengan anak yang pinter, cerdas, alhamdulillah. Sedikit-sedikit gue punya ilmu, bagi ke anak gue, jadi ilmu gue kan gak sia-sia ya. Tinggalin deh teman-teman yang senasib sama gue, tinggalin deh omongan-omongan orang yang gak penting kayak gitu. Apa salahnya sih S1 kita jadi ibu rumah tangga? Yang penting kita jadi manusia yang baik, jadi manusia yang keluaran dari S1 itu enggak negatif kayak gitu loh, ya kan? Jadi positive thinking aja, biarin orang ngomong apa, toh kita nggak minta makan sama mereka. Jadi jangan terlalu baper kalau orang ngomong S1 nggak jadi apa-apa. Emang kita monyet, kita kan manusia. S1 juga jadi ibu rumah tangga nggak salah, karena ilmunya itu ya berguna buat anak kita kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu baper, mendingan like, comment, and subscribe gitu. Dadah.